pemimpin yang paling rendah itu kata Rasul, kita memimpin diri kita sendiri. Oke. Bagaimana mungkin seorang pemimpin itu bisa mengelola rakyatnya kalau daya pikirnya lemah, kalau pendidikannya rendah. Pasti juga cara dia mengambil kebijakan, cara dia mengambil keputusan itu sesuai dengan nalar yang mungkin sangat terbatas itu. Kalau kita bangsa ini mau maju, ya kita harus kompak, merubah sama-sama, jangan serahkan hanya pada seseorang. Kalau umurnya sudah 17 tahun, berarti dia sudah punya KTP. Saat berobat nggak ditanya kartu BPJS, tapi ditanya punya KTP Medan nggak? Yeah. Ketika dia punya identitas itu, apapun sakitnya selama terdeteksi oleh medis di rumah sakit, maka seluruh biaya perobatannya sudah kita gratiskan. Dan perlu diketahui oleh warga Medan, uang yang 275 miliar itu dipencar ke seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan, yang rumah sakitnya bekerjasama dengan BPJS atau dia terdaftar sebagai provider BPJS. Jadi kalau uang itu tidak digunakan, sayang dong. Makanya kalau ada sakit ya berobat, gunakan uangnya sudah kita sahkan melalui APBD. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting. Hari ini kita kembali mengudara dengan sesi live di Facebook Naira Studio Podcasting. Nah, sore hari ini acara kita didukung dan disponsori oleh Lapak Parcel Hampers Premium Lokal Medan ya. Terima kasih Lapak Parcel sudah mewakili sponsor kita untuk hari ini di Naira Studio Podcasting, dan pada sore hari ini kita akan membahas tema ya, jika pemimpin berdusta. Masih dalam tanda tanya bersama Ustadz Rajudin Sagala, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sekali lagi terima kasih sudah kali kedua hadir di Naira Studio Podcasting. Kita masih berbincang seputar kepemimpinan ya, karena beliau memang bagian dari orang yang memimpin dari konstituennya Ustadz ya. Yeah. Terima kasih Ustadz sudah hadir, dan kita tadi berbicara tentang pemimpin, dan pembahasan kali ini sekali lagi kita angkat karena memang kita merasa ada satu konten yang men-trigger kita untuk kemudian menghadirkan pembahasan yang kami pikir ini diangkat bisa didiskusikan oleh salah satu wakil rakyat yang mewakili masyarakat Kota Medan untuk kemudian kita bangun sebuah opini yang positif lah di tengah-tengah masyarakat. Di dalam kontes politik kita melihat bahwa di dalamnya pasti ada janji kampanye lah tentunya ya. Kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan hak rakyat yang akan diperjuangkan melalui wakil-wakilnya di Dewan. Kemudian juga kita melihat ada satu kondisi atau fenomena yang berbeda ya, antara janji-janji kampanye dengan realita di lapangan yang terjadi. Nah, kalau saja terjadi satu kebohongan, maka otomatis akan lahir ribuan derita di tengah-tengah masyarakat. Nah, jadi kita melihat bahwa saat ini rata-rata anggota dewan itu atau pemimpin kita rata-rata kan ketika sudah diangkat itu kan diangkat sumpah juga Ustaz. Yeah. Nah, tapi banyak juga dari beberapa netizen atau sahabat podcaster melihat bahwa terkesan sumpah jabatan itu hanya sekedar dalam tanda kutip formalitas saja. Nah, fenomena ini bagaimana Ustaz menanggapinya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pas pula ini momen Ramadan. Betul. Jadi sedikit saya selipkan sebuah hadis Rasulullah terkait masalah kepemimpinan. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin ini tidak hanya dalam skala besar, tapi juga mulai dari skala kecil. Pemimpin yang paling rendah itu kata Rasul, kita memimpin diri kita sendiri. Oke. Apalagi pemimpin an ra'iyati, dia punya pasukan, punya rakyat. Katakanlah siapa tuh kepala lingkungan, berarti ada bawahannya. Iya betul. Apalagi ya lurah, satu kelurahan yang terdiri dari beberapa lingkungan. Apalagi kecamatan itu terdiri dari beberapa kelurahan. Betul. Apalagi kota, kabupaten, apalagi gubernur, apalagi sebuah bangsa, tentu seluruh rakyat di bangsa presiden, itu. Ya. Nah, presiden Ya. itu menjadi bawahannya. Baik. Apa kata Rasul? Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya apa? Ketika kita diamanahkan menjadi seorang pemimpin, mulai dari pemimpin diri sendiri sampai memimpin sebuah negara, itu tidak hanya sekedar janji kampanye saat bertemu dengan rakyat, tapi ingat kita masih ada kehidupan akhirat.
itu Masya dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat. Kalau itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, berarti dia tidak amanah, berarti dia tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh agamanya. Semua agama itu mengajarkan pemimpin itu harus bertanggung jawab, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Dan itu bisa jadi akan memperberat timbangan kebaikannya. Masya Saya teringat Allah. hadis Rasulullah, ada sekelompok orang yang nanti masuk surga duluan. Ternyata salah seorang mereka itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Oke. Kalau sekarang ada warga kita, ada masyarakat kita, siapapun mereka yang diberikan amanah menjadi seorang pemimpin, jadikan jabatan itu membuat dia menjadi bagian dari orang yang duluan masuk surga. Masya Allah. Justru konsekuensi positifnya adalah tiket ya. Betul. Tiket untuk masuk surga lebih. Iya. Walaupun ancamannya juga dahsyat. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang satu dimakan dalam bahasa bebas? Seorang pemimpin itu kakinya sudah terbelah dua. Sebelah kanan kakinya di surga, sebelah kiri di neraka. Mana yang dominan, ke situ kaki itu dua-duanya. Saking sensitifnya itu. Saking sensitifnya. Baik. Nah ini mindset seperti ini kan harusnya dimiliki oleh semua anggota dewan. Tadi kita sampai tampilkan salah satu screenshot terkait dengan hal-hal yang terkait di media sosial ya, terkait dengan kementerian melihat ternyata beberapa anggota dewan itu kalau dilihat latar belakang pendidikannya adalah lulusan dari paket C. Katakan begitu. Walau alam ya, apakah kemudian mereka lanjut karena paket C ini kan setara dengan sekolah menengah atas kalau saya tidak salah ya. Apakah mereka lanjut ke bangku perguruan tinggi? Walau alam. Tapi maksud kita apakah ini menjadi sesuatu yang berimplikasi terhadap kebijakan-kebijakannya? Maksud saya terkait dengan latar belakang pendidikan seseorang dalam kemudian memimpin atau kemudian dalam mengambil keputusan di tengah-tengah masyarakat atau mewakili aspirasi rakyat lah seperti Ustadz katakan. Berpengaruh nggak sih latar belakang pendidikan ini? Sangat berpengaruh. Bisa dikasih gambaran, Ustadz? Ya. Bagaimana mungkin seorang pemimpin itu bisa mengelola rakyatnya kalau daya pikirnya lemah, kalau pendidikannya rendah. Pasti juga cara dia mengambil kebijakan, cara dia mengambil keputusan itu sesuai dengan nalar yang mungkin sangat terbatas itu. Miris kita melihat kalau kita bicara di Republik ini, seseorang bisa diangkat jadi guru minimal dia tamat S1. Oke. Tapi kalau dia menduduki posisi tertentu di pejabat publik, cukup tamat SMA dan itu ada pula paket C. Iya. Ini sangat menyedihkan. Maka jangan heran ketika mereka itu duduk di sebuah kekuasaan, karena faktor pendidikan tadi sangat rendah, maka kebijakannya juga tidak menguntungkan masyarakat, bahkan mungkin cenderung stagnan gitu. Kenapa? Mungkin daya pikirnya, daya nalarnya, ditambah lagi mungkin orang-orang sekitarnya tidak bisa menyampaikan bisikan yang baik. Yang penting ABS, asal bapak senang. Ya akhirnya pemimpin itu tidak memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi untuk mensejahterakan rakyatnya. Baik. Apakah ada kategori saat misalnya antara kecerdasan intelektual dengan kebodohan dalam tanda kutip untuk memutuskan satu perkara, antara perkara yang bijak dengan perkara yang tidak bijak dalam konteks ini? Pasti. Makanya kalau kita bicara dalam agama, ini kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya lihat dalam Al-Quran itu Allah sebutkan kalian harus sangat takuti terhadap suatu hal. Apa itu? Ada 3 yang diwasiatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pertama, lemah dalam hal wawasan, berarti pendidikan ya kan. Yang kedua lemah dalam ekonomi. Yang ketiga lemah dalam ukhuwah persaudaraan. Jadi yang pertama itu lemah iman, lemah pendidikan atau wawasan, lemah ekonomi. Kalau ini ada pada seorang pemimpin, saya tidak bisa berharap banyak. Terjadi nggak pada masa saat ini? Ya mungkin bisa jadi mungkin di skala kecil ada. Skala kecil ya. Bisa jadi mungkin ada pemimpin dalam rumah tangga. Makanya Rasul mengingatkan, carilah pasangan kalian itu yang memiliki 4 kriteria ya. 4 kriteria. Pertama, kuwatul iman. Imannya kuat, berarti pendidikannya juga hebat. Yang kedua, cantik kalau dia perempuan. Kalau laki-laki ganteng. Yang ketiga, kuwatul mal. Dia punya ekonomi yang mapan. Yang keempat, imannya kokoh. Walaupun yang kusebutkan yang keempat imannya kokoh kata Rasul, tapi jadikan ini jadi prioritas utama dan wawasannya luas. Artinya apa? Pendidikan tidak bisa dilepaskan dari hal tersebut. Baik. Saat kalau kita melihat ya fakta saat ini kan kita sebetulnya gelisah ya. Artinya fakta di tengah-tengah masyarakat ada problem di bangsa ini. Yeah. Ini kan saya yakin semua sudah paham
Dan menjadi rahasia umum kalau kita bilang, nggak jadi rahasia pribadi lagi tentang problem di tengah-tengah masyarakat di negara kita saat ini. Ya, isu terkait dengan kemarin kita bahas tentang bagaimana perbandingan gaji guru honor dengan SPPG ya yang menjadi problem itu, dan Ustaz juga sepakat dengan perkara itu bahwa itu nggak benar ya kan. Nah kita ngelihat bahwa dulu dalam sejarahnya beberapa informasi yang kita dapat bahwa ulama itu justru sebetulnya agak menjauhi penguasa, Ustaz. Yang saya pernah dapat di gambaran, misalnya seperti kasus Imam Hambali ya kalau saya nggak salah, terkait dengan pembahasan tentang keberadaan Al-Quran waktu itu, dan beberapa ulama terkesan tidak mendapat kekuasaan pada saat itu. Dan kalau kita lihat fakta sekarang itu justru berbalik. Nah, ditambah lagi misalnya ada beberapa ormas yang justru ditawari dengan pengolahan tambang. Dan terakhir ini kita lihat ada mengurusi dapur MBG lagi saya lihat. Nah, ini bagaimana pendapat Ustadz melihat fenomena ini gitu? Dan duduk perkara posisi ulama itu idealnya seperti apa sih, atau tokoh agama itu? Ya, saya berpendapat sebaliknya. Jadi jelas dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya, apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu punya inisiatif yang kuat untuk merubahnya. Satu. Jadi kalau kita bangsa ini mau maju, ya kita harus kompak, merubah sama-sama, jangan serahkan hanya pada seseorang. Yang kedua, kita lihat hadis Rasulullah, ya. Kalau suatu urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Jadi pemimpin itu harus memang ahli di bidang kepemimpinan. Ketika dia nanti diberikan amanah mengelola rakyat, mengelola kekayaan alam, dia bisa kelola dengan baik dan untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Jadi kalau ada ulama yang jauh dari, makanya dalam bahasa Islam disebutkan harusnya seorang pemimpin itu seorang harusnya seorang ulama jadi umaro. Jadi kalau ulama menjauh dari umaro, ini nanti umaronya pemimpinnya akan semena-mena melakukan keputusan dan kebijakan tanpa ada kontrol keimanan apapun agamanya. Maka dalam Islam itu dianjurkan, ini saya baca bunyi cuplikan ayatnya ya, wa ja'alna fil ardi minas solihin. Kalau kalian mau negara kalian baik, kata Allah, bumi kalian itu makmur, serahkan pemimpinnya sama orang soleh. Kesimpulannya itu. Jadi kalau yang memimpin itu bukan orang yang punya kapasitas yang mumpuni, keimanannya lemah, keilmuannya rendah, pendidikannya juga masih di bawah standar, ya nggak bisa berharap banyak. Jadi kesolehan itu ketika dia paham Islam secara baik, paham bagaimana mengelola negara, bagaimana mengelola kekayaan alam, itu baru bisa nanti dia perlihatkan bagi rakyatnya bahwa kepemimpinan dia itu bisa mendatangkan rahmat yang mensejahterakan masyarakat. Nah, persoalan cara berpikir ini tadi kan tidak seluruhnya kemudian dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat kadang-kadang juga seperti yang kita awal bilang tadi kan, masih terkena money politik katakan, yang kemudian tidak melihat latar belakang itu, sehingga apa yang diharapkan justru memang jauh api dari panggang kalau kita bilang kan. Artinya kaitan antara bahwa umara dan ulama tadi yang sesuatu hal yang agak sulit dipisahkan karena memang itu benteng. Nah, tapi itu tidak tertanam di dalam pemikiran masyarakat, tengah masyarakat. Menurut saya apa permasalahan? Ada dua hal yang menyebabkan itu terjadi. Pertama, kita ini lama dijajah oleh Belanda, 3,5 abad. Jadi dipisahkan antara agama dan politik. Bahkan itulah yang diajarkan Barat hari ini. Padahal Al-Quran tidak bisa dipisahkan antara Islam dan politik. Sekuler berarti. Sekuler. Bahkan salah satu ajaran Islam itu adalah masalah siasah politik. Saya teringat kisah yang sangat menarik. Ini mungkin sambil cuplikannya. Ada seorang tabi'in yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Di masa Umar itu masih remaja, itu kepemimpinan jahil waktu itu, menyengsarakan rakyat. Jadi dia punya tetangga, nggak jauh dari rumahnya lah, selang jarak berapa rumah. Apa katanya? Sedih aku melihat kampung kita ini. Lihat di masjid hanya segelintir orang. Bahkan mereka berdua kadang-kadang. Cuman, kamu tahu nggak apa cita-citaku? Kata Umar bin Abdul Aziz. Nggak tahu orang. Kamu nggak pernah cerita. Aku ingin jadi Kepling. Ini saya terjemahkan dalam bahasa bebas ya. Kita mudah mencernanya. Ngapain jadi Kepling? Nggak ada tetangganya, nggak ada honornya. Ya, walaupun ada honornya kecil.
saya bukan target saya untuk ketenangan pribadi. Bagaimana satu lingkungan ini menjadi orang yang baik, mereka nanti taat pada pemimpin dan rakyat kita menjadi sejahtera. Ya udahlah, aku tidak bisa berharap banyak lah dengan kondisi sekarang. Ya mudah-mudahan niatmu terwujud. Ternyata dilakukan pemilihan kepala lingkungan, Umar bin Abdul Aziz jadi Kepling. Begitu dia jadi Kepling, satu lingkungan itu semuanya taat beribadah. Setelah itu dia tanya lagi sama temannya ini, wahai temanku, ternyata apa yang menjadi cita-citaku sudah tercapai sekarang. Apakah menurutmu aku hanya cukup menjadi sebagai seorang Kepling? Saya nggak tahu, kata tetangganya, aku ingin jadi ingin jadi lurah. Ternyata dia jadi lurah. Akhirnya apa? Dia punya cita-cita yang terakhir, saya ingin jadi presiden. Apa kata temannya? Saya doakan. Ternyata terwujud, dia jadi khalifah. Khalifah pada saat itu ya. Begitu Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, datang surat dari Baitul Mal. Wahai sang gubernur, ini Baitul Mal akan mengeluarkan zakat. Data masyarakat di kampung saudara siapa yang berhak menerima zakat. Dan uniknya nama yang tercantum di atas diserahkan ke Sekda provinsi ini. Tolong Pak Sekda, data masyarakat kita, kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang berhak menerima zakat. Nama yang teratas nomor 1 adalah nama sang gubernur, sang khalifah. Kemudian begitu surat itu sampai, di kepala Baitul Mal mengerutkan keningnya dalam sejarah disebutkan. Umar bin Abdul Aziz siapakah ini? Maksud apakah ada 2 nama orang di negara itu? Dibuat surat lagi. Siapa yang saudara maksud? Dibalas oleh sekdanya. Siapa lagi kalau bukan sang khalifah? Subhanallah. Para Umar bin Abdul Aziz tadinya orang kaya. Dia pertaruhkan kekayaannya untuk mensejahterakan rakyatnya. Kenapa? Umar bin Abdul Aziz punya target. Harus jabatanku jadi gubernur, membuat orang dapat hidayah, masyarakat senang, saya mati masuk surga. Keren. Luar biasa ya. Ya kita harapkan ini juga menjadi menjadi pelajaran juga bagi pemimpin-pemimpin. Ini yang pertama ya, pertama yang tadi kesimpulan 2. Silakan. Yang kedua, ya selain kita pernah lama dijajah oleh Belanda sehingga dipisahkan antara agama dengan politik. Kemudian yang kedua, kita juga mencontoh politik Barat, bukan kebenaran yang diusung tapi suara terbanyak. Kompromi tingkat tinggi. Yang kedua, kenapa masyarakat apatis? Karena dari dulu belum saya melihat ada belum mendominan kebaikan itu yang ditonjolkan. Yang dominan itu siapa dapat siapa. Sehingga masyarakat kenapa tadi yang kembalikan ke ayat tadi. Kalau imannya lemah, kemudian pendidikannya, wawasannya juga rendah, kemudian juga ekonominya juga lemah, maka mudah diberikan serangan pajak dan sembako. Akhirnya orang nggak mikir nanti kalau dia lolos aku akan diperhitungkannya, udah siapa yang ngasih itu yang gue pilih. Akhirnya apa kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat suatu negara apakah negara itu baik atau buruk, lihat siapa pemimpinnya. Itulah cerminan rakyatnya. Kalau pemimpinnya itu tidak berpihak pada rakyat, berarti rakyatnya pun nggak jauh beda itu. Itulah hasil pilihan rakyat. Makanya kita harus memberikan pencerdasan terhadap rakyat, namanya pemahaman politik. Nah, kalau kami dari PKS itu kami selalu buat itu ada pelatihan kepemimpinan. Nah, khusus mereka yang sudah diberikan amanah menjadi anggota DPR, menjadi kepala daerah atau wakil. Yang kedua, diberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Jangan pernah gadaikan iman gara-gara serangan pajar. Jangan pernah gadaikan iman gara-gara sembako. Kenapa? Lahir pemimpin yang culas, yang bohong, yang nanti dia hanya pandai berjanji tapi tidak memenuhi apa yang pernah dia sampaikan. Baik Ustadz, baik. Ini sudah cukup mewakili ya dari pertanyaan kita tadi. Nah Ustadz, kita sebenarnya angkat tema ini yang lebih sedikit agak keras itu sebenarnya melihat fakta netizen nih, dan beberapa konten kreator melihat itu tentang bagaimana kebohongan versi pemimpin saat ini terhadap penanganan banjir di Aceh. Ya, artinya kita melihat bahwa kondisi saat ini masyarakat seperti dalam tanda kutip ditinggalkan, diabaikan. Karena banyak sekali kondisi, ada yang berbuka puasa dengan hanya air putih misalnya, atau katakan masih tinggal di camp-camp walaupun misalnya bangunan-bangunan semi permanen itu sudah disediakan pemerintah ya. Tapi karena satu dan lain hal mereka ngerasa belum layak untuk tinggal di situ. Nah, ini pendapat Ustadz gitu terkait dengan fenomena. Apakah ini bentuk sebuah kebohongan? Oh, tidak semudah itu juga kita langsung mengklaim kan, beri kesempatan lah untuk pemerintah. Kalau saya memandangnya seperti itu.
masa pemerintah ini kan 5 tahun. Oke. Banjir baru berapa bulan yang lalu. Masa hitungan bulan langsung kita klaim bahwa ini pemerintah belum berpihak kepada rakyat. Toh kita lihat juga ada buktinya, ada rumah yang sudah dibuat, ya, ada juga bantuan logistik sudah diberikan. Ya kita berikan kesempatan. Kalau nanti pas di akhir ya janji itu saat mereka sampaikan tidak terpenuhi, baru kita boleh memberikan statement Seperti itu ya. Iya. Ya ini karena memang sekali lagi kita kutip dari beberapa sumber, termasuk salah satunya konten kreator di Medan ya, yang saat ini fokus ke sana, bolak-balik melihat bagaimana kondisi masyarakat pasca penanganan banjir kemarin, dan mereka menyesalkan terkait dengan statement yang dibangun oleh pemerintah seolah-olah gitu kan. Mungkin dalam tanda kutip untuk menenangkan ya masyarakat melihat bahwa seolah-olah problem di sana sudah selesai begitu loh. Dan opini-opininya kan selalu positif kalau kita lihat. Sehingga kemarin sempat kita dengar ada statement bahwa ya kalau melihat bagaimana perjuangan dan pemerintah hadir di sana, jangan cuma melihat kondisi yang lalu-lalu, artinya di awal-awal juga pemerintah sudah hadir. Nah, ada kesan menggiring opini untuk menenangkan itu. Apakah ini juga dalam kategori sebuah kebohongan? Saya melihatnya tidak ya, karena kecuali pemerintah tidak berbuat. Saya sudah 3 kali langsung ke lokasi banjir, baik di Aceh Timur, kemudian Atulang saya, kemudian juga Aceh Tamiang, bahkan ke Padang sekalipun saya sudah langsung. Sumatera Barat ya. Saya melihat langsung. Saya melihat perhatian pemerintah cukup bagus, walaupun ya bertahap ya kan. Jangan juga semata-mata ketika ada bencana kita fokuskan pemerintah harus segera. Ya kan di tengah keterbatasan APBN kita, APBD kita, ya saya kira kita berikan ruang lah untuk pemerintah sampai waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Toh juga ketika ada bencana seperti itu, kita juga sebagai warga negara punya peran. Ya. Saya ketika itu juga dengan beberapa kawan-kawan, kita juga sekaligus memberikan bantuan. Kalau kita andalkan pemerintah, ya mungkin karena keterbatasan dana APBN tadi, keterbatasan ruang gerak sampai ke lokasi, apalagi bencana tidak hanya di Aceh Tamiang, tapi juga sampai ke Nias, ke Sumatera Barat. Jadi fokus pemerintah itu kan terpecah. Jangan masih terpecahnya konsentrasi itu langsung kita klaim bahwa ini pemerintah kayaknya tidak begitu serius ini. Saya kira terlalu cepat kita menyampaikan klaim seperti itu. Idealnya berapa lama sih Ustaz? Baru kemudian kita bisa mengukur apakah memang harus nunggu selesai masa jabatannya, atau mungkin masyarakat justru berpandangan loh kalau gini selesai kami di sini ya. Bahasanya begitu kita lihat. Ya kita lihat aja kemarin janji mereka kapan diselesaikan. Ya kalau selesai masa jabatan nggak mungkin juga. Nanti orang menduga ini nunggu kampanye berikutnya ya kan. Tapi saya melihat tahapan itu sudah cukup bagus. Ya, progresnya cukup bagus. Apa indikatornya Ustaz? Yang paling menurut saya yang paling menonjol yang bisa dikatakan bahwa ada progres yang positif dalam penanganan itu. Pertama logistik. Mereka ketika diberikan makanan kami sudah cukup Pak. Yang kedua tempat tinggal. Jadi tempat tinggal sementara mereka sudah dibuatkan. Yang ketiga kesehatan. Dan ini yang paling mendasar. Jadi kalau perutnya kenyang, tinggalnya bisa dia huni dengan baik, tidurnya nyenyak, kemudian juga kesehatan yang terjamin, saya kira sudah paten. Baik. Ya, yang lain-lainnya menyusul lah. Kita berikan kesempatan, waktu masih ada. Baik. Oke, Ustaz. Ini kita coba minta diputarkan media kedua. Kita minta media kedua. Ini terkait dengan Kota Medan, Ustaz. Jadi saya minta komentar Ustaz terhadap media kedua ini, mohon dimunculkan. Perlu dibacakan kira-kira? Terbaca ya Ustaz ya? Enggak terbaca. Enggak terbaca ya? Kalau bisa dibacakan agak boleh. Kita coba lihat sedikit tadi. Ini terkait dengan beritanya, boleh dimunculkan? Ya, anggota DPRD Medan, BPJS tidak digunakan setahun, warga dianggap mampu dan tidak butuh. Nah, jadi kalau BPJS Kesehatan program UHC itu, tidak dipergunakan. Aku baca saya di bagian akhirnya. Apa itu tulisannya terakhir? Bagian terakhir. Ini terkait dengan program UHC, Ustaz. Ya. Ya, kalau tidak digunakan selama 1 tahun, maka nanti pemerintah akan menganggap warganya sudah mampu, kurang lebih begitu pernyataannya dari Pak Apip ya kalau saya nggak salah ya. Oke, cukup.
Boleh komentarnya, Ustaz? Ya, saya kalau bilang ini sangat memahami ini. Karena saya sudah 3 periode jadi anggota DPR. Dari periode pertama, kedua sampai hari ini yang ketiga, saya memang konsentrasinya masalah kesehatan. Oke. Jadi terkait BPJS, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Medan istimewa. Kenapa istimewa? Karena kami sengaja menganggarkan setiap tahunnya 275 miliar untuk warga Medan. Mau kaya, mau miskin. Kalau dia punya BPJS yang masih aktif, silakan digunakan saat berobat. Kalau tidak punya atau dia punya tapi menunggak, tetap bisa berobat secara gratis. Cukup menggunakan identitas Medan berupa KK atau KTP. Kalau umurnya sudah 17 tahun, berarti dia sudah punya KTP. Saat berobat nggak ditanya kartu BPJS, tapi ditanya punya KTP Medan nggak? Nah, kalau umurnya di bawah 17 tahun, berarti namanya ada di KK. Ketika dia punya identitas itu, apapun sakitnya selama terdeteksi oleh medis di rumah sakit, maka seluruh biaya perobatannya sudah kita gratiskan. Dan perlu diketahui oleh warga Medan, uang yang 275 miliar itu dipencar ke seluruh rumah sakit yang ada di Kota Medan, yang rumah sakitnya bekerjasama dengan BPJS atau dia terdaftar sebagai provider BPJS. Jadi kalau uang itu tidak digunakan, sayang dong. Makanya kalau ada sakit ya berobat, gunakan. Uangnya sudah kita sahkan melalui APBD. Baik, nih Ustaz mau tanya dikit lagi terkait dengan pendalaman fakta. Saya kan kemarin sempat lihat berita viral di Medan terkait dengan adanya komplainan dari Dr. Andreas Situmkir. Ya terkait adanya korban laka lantas, ya kecelakaan lalu lintas yang kemudian pasiennya itu ditolak di beberapa rumah sakit. Padahal sudah menggunakan mekanisme UHC tadi. Mungkin sempat dapat informasinya, Ustaz? Ya. Nah, ini responnya gimana? Ada beberapa pasien, bahkan tadi dalam perjalanan menuju kemari ada seorang ibu yang saya masukkan di sebuah rumah sakit di Jalan Ring Road melahirkan. Ya, jadi kalau kasus kecelakaan dengan penyakit biasa beda. Kalau dia kecelakaan, kalau dia punya kartu BPJS tidak berlaku BPJS-nya, sekalipun BPJS-nya aktif, karena sesuai undang-undang. Nah, undang-undang ini berlaku bukan hanya di Medan, seluruh Indonesia. Untuk kasus kecelakaan dia harus menggunakan asuransi Jasara Harja. Syaratnya sederhana. Cukup buat surat keterangan dari Polsek bahwa dia memang kasus laka. Serahkan ke rumah sakit, gratis maksimal 20 juta. Kalau nanti biaya perobatannya lebih dari 20 juta, baru berlakukan BPJS-nya. Kalau BPJS yang juga nggak punya, baru masukkan ke UHC. Jadi apa alasannya ditolak rumah sakit? Karena semua sudah di-cover. Di-cover oleh Jasara Harja, di-cover oleh BPJS, di-cover oleh UHC. Bahkan ada satu lagi, ya namanya unregister. Ini setiap tahun kami sahkan di Medan itu sebanyak 5 miliar. Ini yang selalu silpas, selalu uangnya tidak terhabiskan. Ini kalau ada warga Medan yang tidak punya identitas, tapi dia betul warga Medan, dibuktikan dengan surat kepala lingkungan atau lurah bahwa dia betul warga Medan, tapi identitas resmi nggak punya, kakak nggak ada, KTP nggak ada, tapi orang sekampung ngaku dia tuh warga setempat, rekomendasi tetap berobat gratis menggunakan unregister. Oke, baik. Nah terkait dengan laka lantas tadi memang kondisinya kan agak bertolak belakang. Orang melihatnya itu sebagai sebuah, ya katakan kecelakaan itu sakit juga konteksnya ya. Nah ini gimana caranya menjelaskan antara kondisi keharusan ke Jasara Harja dengan penggunaan UHC atau BPJS tadi, Ustaz? Ya mungkin itulah fungsi Dinas Kesehatan harus mensosialisasikan secara masif. Makanya sering saya sampaikan ke Dinas Kesehatan, ke Puskesmas, buatlah informasi sebanyak-banyaknya. Bisa lewat spanduk di depan Puskesmas, di depan kantor BPJS, di depan Dinas Kesehatan, atau di gang-gang yang masyarakat mudah mengaksesnya. Bagi warga yang sakitnya ini, cukup dengan ini misalkan. Kalau dia sakitnya biasa, cukup identitas Medan. Kalau dia kecelakaan gunakan dulu asuransi Jasara Harja. Itu yang selama ini tidak tersosialisasikan ke masyarakat. Sehingga masyarakat nggak tahu, begitu dia masuk rumah sakit kena kecelakaan, ditunjukin BPJS. Yang kelemahan kedua, oknum petugas rumah sakit juga masih kurang transparan. Ketika ada yang laka, tidak punya BPJS, langsung didaftarkan umum. Padahal orang ini belum tentu mampu. Jadi pasien itu kadang-kadang merasa sudah panik, udahlah umum pun jadi. Begitu ditagih, rupanya biayanya tinggi, nggak sanggup. Harusnya kalau begitu, udahlah kita alihkan ke UHC, kan selesai. Nah, ini jadi pihak oknum petugas rumah sakit ini, belakangan juga sering saya temukan, kalau yang datang itu menggunakan UHC atau menggunakan BPJS PBI yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, ini dalam tanda kutip masih ada saya temukan alasannya kamar penuh. Tapi begitu pasien datang bayar umum, kamar ada. Berarti ini oknum ya? Oknum. Lagi-lagi masalah pemimpin tadi. Iya. Kalau dia ingin menjadikan jabatannya apapun posisinya, nggak mesti harus jadi kepala daerah dulu.
Bahkan serendah-rendah pemimpin itu adalah memimpin diri Dirinya sendiri. Apalagi dia memimpin di sebuah rumah sakit Iya, misalkan, iya. atau di sebuah klinik. Harus jabatanku ini melayani rakyat, memperberat timbangan kebaikan saya, disenangi masyarakat, didoakan orang, mati masuk surga. Ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Akhirnya apa? Aku dapat apa? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini yang kadang-kadang nggak kita sayangkan. Baik, oke Ustadz. Kita lanjut. Ya. Oke tim, boleh dimunculkan? Nah, kita out of the topic dulu sebentar Ustadz. Ini karena mau menjelang lebaran gini, biasanya orang-orang pada ngirim parcel dan hampers. Nih, di depan kita nih Ustadz, Ya. ada hampers ya dari tim sponsor kita. Nah, hampers ini biasanya juga dikirimkan untuk keluarga maupun rekan bisnis. Nah, parcel dan hampers itu bukan cuma hadiah. Ada doa, ada silaturahmi, dan ada rasa dihargai. Nah, lapak parcel hadir dengan parcel dan hampers premium ini isinya lengkap, desainnya mewah, dan harga yang ramah. Sangat cocok untuk dikirim ke rekan kerja dan sanak saudara. Jadi Ustadz mungkin kalau ada rekan bisnis bolehlah kita rekomendasikan dengan hampers premium ini Siap. dari sponsor kita untuk kemudian sebagai bentuk silaturahim ya, apalagi kondisi sekarang mendekati menjelang lebaran biasanya sudah ramai nih Ustadz, orang borong-borong begini ya. Oke, Setuju, kita lanjut ke media yang ke berapa nih? Ketiga ya, silakan dimunculkan. Kurang gede kayaknya. Perlu dibesarkan lagi. Ya, kita ambil dari liranews.com tentang revolusi senyap, rakyat Jawa Tengah boikot bayar pajak. Ini kayaknya Ustadz pasti mengikuti ini. Ya, betul. Pasti ya? Betul. Nah, kalau menurut hemat kita bahwa ini terjadi karena sekali lagi trust, kekecewaan masyarakat, dan mungkin juga dianggap bahwa adanya kebohongan-kebohongan publik tadi ya, terkait dengan keberpihakan, rasa yang tidak terwakili. Betul. Dan kemudian akhirnya masyarakat karena capek dan bosan untuk kemudian head to head dengan pemerintah atau wakil rakyatnya, akhirnya melakukan tindakan ini. Kalau Ustadz, ini kalau ya, kalau ini terjadi di Medan, kira-kira apa tanggapan Ustadz? Ya, saya tidak berharap itu terjadi ya. Makanya pemimpin yang baik itu harus mampu mensosialisasikan program kerja, baik dalam jangka pendek, menengah, apalagi jangka panjang. Sehingga masyarakat ketika paham apa yang dilakukan oleh kepala daerahnya, masyarakat tidak hanya sekedar mendukung, bahkan ngasih ide. Barangkali apa yang terjadi di Jawa sana mungkin itu yang tidak tersampaikan secara utuh, sehingga masyarakat jangankan memberikan saran dan dukungan, pajak pun tak dibayar. Jadi kalau di Medan kita beberapa kali ada wacana untuk kenaikan pajak, kami sebagai wakil rakyat, kami dulu yang protes. Jadi kami sampaikan baik melalui pertemuan dengan Forkopimda, kemudian di rapat-rapat komisi, apalagi rapat paripurna, dan sampai hari ini belum ada ide untuk menaikkan pajak. Tapi wacana itu memang sempat ada dalam Pernah beberapa dulu. Pernah dulu ya? Kalau sekarang belum? Bahkan sempat naik, itu retribusi sampah. Oke. Akhirnya hanya hitungan hari kenaikan itu kembali kita turunkan. Dibatalkan ya? Dibatalkan. Oke. Ini serem-serem juga kita lihat warga Medan ini. Jadi kita bertindak cepat. Jadi apa yang terjadi di apa tuh Jawa Tengah. di NTT ya, di seorang NTT. anak yang bunuh Iya, diri, benar. karena tak sanggup membeli pulpen Betul. dan buku. Itu di Medan kita sudah antisipasi jauh sebelumnya. Bahkan di Medan itu ada sejumlah anggaran yang kita sahkan di Dinas Pendidikan itu anak yang sekolah di SD maupun SMP, padahal SD SMP itu kan gratis uang SPP-nya. Tetap kita berikan uang jajan. Kalau anaknya SD itu dapat uang 450.000. Kita buat dalam bentuk KIP, kartu Indonesia Pintar. Kalau anaknya SMP 750.000. Ini programnya presiden yang lama kayaknya nih. Wah, ini kita nggak melihat di sana. Ini program Medan ini sifatnya lokal. Kalau yang pusat itu kan bantuan dalam bentuk KIP ya. Kita namanya kita sebut BSM, bantuan siswa miskin. Namanya beda ya. Saya pikir tadi Ustaz masih menggunakan istilah yang sama. Kita ada muatan lokal. Kalau ada anak itu yang seperti itu, ya udah ada ruangnya kok. Syaratnya terpenuhi tentunya ya kan. Warga Medan dibuktikan KKTP, ada surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat, aktif sekolah dibuktikan dari surat keterangan dari kepala sekolahnya. Itu kita berikan. Kalau ada anak juga yang sekolah SD SMP, karena memang kapasitas kami tingkat Medan dari SMA bukan wewenang kami, perguruan tinggi juga.
Jadi kalau dia mungkin sering dapat ejekan dari temannya sekolah, karena mungkin bajunya yang agak koyak, itu udah kita sahkan melalui APBD dan itu miliaran. Jadi anak yang di SD dan SMP yang tidak sanggup beli seragam juga sudah kita gratiskan dan itu uangnya fantastis. Mulai kapan, Ustaz? Oh sudah lama. Sejak saya periode pertama anggota DPR itu selalu tiap tahun kita sahkan. Berarti Sosialisasi mungkin agak lemah. Iya, Itu iya, makanya iya. momen ini juga saya kira sekaligus memberikan Ya. kepada masyarakat Informasi ya. informasi sehingga masyarakat dan setiap tahun itu yang saya usulkan itu jumlahnya ribuan orang. Baik. Ini informasi juga ada bagi masyarakat Medan, Iya, susah jadi betul. ngomong karena puasa. Jadi intinya bagi orang-orang tua yang anak-anaknya dirasa secara ekonomi Betul. kurang mampu ya atau pakaian yang kurang layak yang justru dikhawatirkan menjadi bully, Ustaz ya. Iya betul. Nah, ini mungkin nanti bisa curhat melalui akun media sosialnya Bisa. Ustadz Rajudin Sagala untuk kemudian menyampaikan ya, dan caranya seperti apa mungkin bisa Bisa sedikit saya tambahkan ya. Hah? Saya di masyarakat sering dikenal dengan sebutan URS. Iya, WRS ya. Ustaz Rajudin Sagala. Masya Allah. Saya punya rumah aspirasi. Ah, Itu setiap hari buka termasuk Ramadan. Senin sampai Jumat, kalau di luar Ramadan itu bukanya dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. lokasi di? Lokasi Jalan Karya Setia nomor 8 Agul Medan Barat. Kalau Ramadan dari jam 11 sampai jam 1. Semua masyarakat apapun keluhannya silakan sampaikan. Nanti ketika keluhan itu memang ada hubungnya dengan kapasitas saya, langsung kita eksekusi. Ini kembali ke dapil lagi nih? Enggak mesti dapil. Nggak mesti Sebenarnya ya. karena kapasitas sebagai anggota DPR Oke. tidak hanya dapil, walaupun prioritas yang paling sering datang itu dari Dari dapil. dapil ya. Bahkan ada di daerah sini itu masyarakat ketika saya ngisi ceramah Maulid, bahkan tahun lalu itu mengisi kajian Ramadan, dia curhat Curhat ya. jalan kami nggak diaspal. Habis Lebaran kita anggarkan dan sekarang sudah diaspal. Nggak dapil itu, bukan Iya, dapil iya, kita. iya, Nah, iya. itulah Johor kapasitas. ya. Karena kami kalau dari PKS kalau sudah diamanahkan sebagai seorang pemimpin mewakili rakyat, jiwa raga kami itu sudah kami infakkan untuk rakyat dan umat. Dan, Emang- dan kami jadikan itu sebagai pemberat timbangan kebaikan. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita lanjut masih dengan persoalan Kota Medan nih. Kita Ya. minta munculkan media keempat, silakan. Ya, jadi ini Ustadz berkaitan dengan kita dapati di media sosial ada gerakan 1000 spanduk Riko Was terkait dengan apa namanya? Surat edan. Minta mundur, Ustadz. Oh, minta mundur. Mundurnya wali kota kita yang sekarang. Alasan mundur? Ini kita kurang tahu, tapi Oh. yang jelas dari komentar-komentar yang kita baca tuh mereka kesannya melihat bahwa wali kota tidak punya program kerja gitu. Yang kita ambil kesimpulan ya Iya. dari yang kita baca itu. Ini nah tiba-tiba kemarin ya, kayaknya udah cukup, medianya udah cukup. Iya. Jadi yang kita lihat itu kemarin begitu ada surat edaran justru problem baru yang muncul ini. Ya. Tanggapan Ustadz kira-kira? Ya, beliau itu baru setahun lebih ya Mhm. duduk sebagai wali kota Medan. Saya kira terlalu dini kalau kita mengklaim dia tidak punya inisiatif untuk membangun Medan lebih baik. Saya tertarik dengan moto beliau, Medan untuk semua, semua untuk Medan. Kami mendukung itu. Ya, Kira-kira nih dari Ustadz point of view ataupun katakan ada fakta pembanding nggak yang menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh 1000 spanduk tadi ya. itu dari Ustadz ada bantahannya gitu loh. Iya. Beliau kerja gitu loh. Betul, antara lain ya. Mhm. Kami melihat program beliau itu ada jangka pendek, menengah dan panjang. Oke. Dan itu terlihat dari RPJMD, rencana jangka pendek, menengah, panjang bagaimana Medan. Jadi ketika masyarakat baru menilai, baru hitungan bulan beliau ini langsung kita klaim, saya kira terlalu dini. Dan terlihat ketika beliau kemarin mengeluarkan surat edaran tentang peredaran daging non halal, Iya. itu ketegasan beliau. Saya kira itu kita dukung dan itu tidak dilarang masyarakat yang memasarkan barang dagangannya non halal itu ke siapapun, yang penting dibuat zona. Aturannya. Aturannya ada. Janganlah dicampur pula sebelahnya daging babi, sebelahnya daging sapi. Iya. Lalatnya aja pindah itu daging sapi jadi haram. Iya, Nah, iya, ini kan makanya kalau bicara Sesensitif itu ya. jadi harus kita makanya dibuat jarak. Mhm. Nah, inilah yang harus kita jaga. Dan kami kita semua bersyukur Medan ini tanah Delhi, kemudian tanah yang sudah selama ini memang ya cukup harmonis bagi semua masyarakat yang heterogen dan majemuk. Jangan gara-gara yang remeh-temeh kita jadi ribut, apalagi ini bulan Ramadan, ya kita saling menghargai, toleransi kita tingkatkan sehingga ya semua agama yang ada di Medan ini ya terlindungi dengan baik. Saya bangga sebagai seorang keturunan Batak ya, marga Sagala.
Dan kami dari PKC itu ketika diamanahkan ya semua agama itu kita ayomi. Bahkan ada beberapa gereja itu langsung saya yang mengadvokasi untuk mensahkan dalam APBD. Padahal saya seorang ustadz dan berasal tidak ada pilih-pilih lah intinya itu ya. Ya, semua agama yang dilindungi di Indonesia termasuk di Kota Medan, ya udah ketika mereka memang berhak untuk dapatkan anggaran, kenapa tidak? Toh itu uang rakyat, itu semua rakyat. Betul. Dan itu kita buktikan. Nah, terkait dengan kinerja tadi Ustaz, mungkin ada pandangan lain Ustaz terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota saat ini lah. Mungkin perlu disampaikan juga nih ke masyarakat supaya masyarakat tahu apa sih yang udah dikerjakan sama Wali Kota kita gitu loh. Pertama, UHC itu sudah ditingkatkan, UHC premium. Ya, jadi kan masyarakat yang selama ini ketika mereka itu berobat, BPJS yang menunggak, sehingga ketika masuk rumah sakit harus bayar tunggakan dulu, itu sudah tidak ada, langsung dilayani. Langsung ya. Kedua, semua rumah sakit dipastikan ketika ada masyarakat UHC yang dilayani harus ada ruang kamarnya walaupun setara kelas 3. Jadi tidak ada istilah rumah sakit menolak. Itu yang kedua. Yang ketiga, bantuan bansos itu ditingkatkan. Ya, bantuan sosial termasuk yang saya sampaikan tadi, bantuan untuk siswa miskin. Baru bantuan untuk rumah ibadah. Renovasi rumah ibadah mau masjid, musola, gereja, Pekong itu sudah kita tingkatkan tahun ini. Itu hasil kerjasama pembahasan APBD melalui DPRD bersama Pemko Medan yang diutus oleh Pak Wali. Yang ketiga, meningkatnya bantuan untuk pengelola badan sosial. Misalkan panti asuhan yang selama ini bantuannya hanya 8 sampai 10 juta, sekarang udah lebih dari itu. Jadi kita beri kesempatan lah. Jangan terlalu dini kita mengklaim bahwa wali kota sepertinya kok tidak punya program. Kami ikut membahas bersama, maka kami tahu betul. Walaupun ya kita berikan waktulah secara bertahap. Saya kira seperti itu. Baik. Oke, Ustaz, kita lanjut nih. Kembali ke kasus bencana yang ada di Aceh. Mungkin bisa ditampilkan media kelima. Hei koncet, ini perbuatan kau ini. Kau jangan buat susah masyarakat desa Pangidam. Kopi kol itu. Untuk kalian, bajer-bajer sampah, koncet, kalau nggak bisa berbuat, jangan seenak mulut mau ngomong. Kemari kau main-main, biar kau tengok ini kayak mana. Oke, cukup sepertinya. Ya, baik Ustaz. Ini salah satu bentuk kekecewaan masyarakat di lokasi. Termasuk juga itu salah satu konten kreator Medan ya, kalau saya tidak salah, Bang Gomez ya namanya ya. Benar ya, operator ya? Nah, akunnya Bang Gomez menyatakan bahwa beliau resah melihat kondisi itu, bahwa masih ada rumah-rumah yang tertimbun di bawah kayu-kayu itu, dan itu dilihat ada satu masalah yang sampai sekarang tuh belum terselesaikan, sehingga di atas terlihat kondisinya berproses stabil, tapi masyarakat di lokasi itu mengeluhkan hal-hal seperti itu. Tanggapannya Ustaz? Ya, bagus. Saya kira itu usulan yang baik ya. Jadi kalau ada warga yang belum merasakan sentuhan bantuan, ya silakan menyampaikan secara elegan, kemudian juga secara tertib, tidak menghujat, sehingga pemerintah juga yang mungkin ada yang tidak terdeteksi. Ya, kami juga anggota DPR seperti itu. Jumlah kami cuma 50 orang. Kalau di Medan ngurusin 2,5 juta masyarakat Medan, tentu kami memiliki keterbatasan. Apalagi seorang kepala negara yang satu orang dengan berapa menteri ngurus seluas Indonesia 270 juta rakyat Indonesia, apalagi daerah bencana yang memang jalannya sangat terisolir. Kalau ada memang masyarakat yang belum tersentuh bantuan, saya kira itu ya patut disampaikan, tapi dengan cara-cara bagus lah supaya nanti mereka juga dapat sentuhan. Baik. Intinya ini masih bisa ditangkap sebagai bentuk keluhan dari masyarakat. Ya, betul. Oke, kalau kita melihat sebenarnya rata-rata anggota dewan atau pemimpin-pemimpin kita saat ini tuh sebenarnya, kalau menurut Ustaz nih, dan Ustaz pribadi mungkin saya butuh statement juga, melihat bahwa jabatan itu sebetulnya sebagai sebuah profesi atau lebih kepada pengabdian sih? Ya. Saya melihat malah di luar itu, ya, sebagai sebuah amanah. Jadi saya baca redaksi hadis Nabi tadi di awal, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin, dan setiap pemimpin itu apalagi yang punya rakyat akan dimintai bertanggungjawaban. Jadi karena dia diberikan amanah oleh masyarakat, ya maka tunaikanlah amanah itu baik. Apalagi
ya kalau pemimpin yang baik itu bisa mensejahterakan rakyatnya, dia akan didoakan, disenangi oleh masyarakat, akhirat dahsyat balasannya. Dia termasuk bagian dari orang yang duluan masuk surga. Jadi pemimpin itu bukan menjadi sebuah kebanggaan. Kalau dalam Islam pemimpin itu adalah seorang khadimul ummah. Jadi pelayan, bukan dia yang melayani, dia datang disambut dengan enggak. Harusnya dia yang bertanya kepada masyarakat apa keluh kesah warga, apa yang bisa saya bantu. Bukan malah ketika dia datang malah menghabisi uang rakyat. Ini saya kira tidak pantas ya. Tapi fenomena itu ada kan Ustaz? Ya nggak tahu ya, saya nggak punya bukti. Mana tahu itu ada ya kita harus kritisi itu, jangan sampai terjadi. Baik. Ya kalau itu terjadi nanti masyarakat akan protes, bisa jadi masyarakat akan demo dan bisa jadi akan diturunkan masyarakat di tengah jalan. Kenapa? Ini bukan bantu rakyat, malah memeras rakyat, menaikkan pajak. Itu saya kira tidak etis. Karena kan memang begini Ustaz, kita jumpain juga di beberapa kali diskusi ya, di media yang kita lihat itu bagaimana kemudian bahwa Ustaz mungkin tidak di dalamnya, katakan seperti itu. Bahwa menjadi anggota dewan, menjadi pemimpin ini kan butuh modal politik ya. Ya mungkin sekarang kalau kita bilang ada juga yang menggunakan tadi money politik dan lain sebagainya. Artinya di situ dengan modal yang besar gitu kan, pastinya kan mereka juga berharap bahwa itu akan balik. Saya katakan pengecualian kalau Ustaz, karena Ustaz sudah ceritakan kemarin seperti apa. Nah ini kan bukan sesuatu hal yang mungkin menjadi rahasia pribadi lagi di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau boleh saya berikan penjelasan sedikit, kita cerdaskan masyarakat. Bagaimana cara mencerdaskannya? Kalau ada calon pemimpin, calon anggota DPR yang suka bagi-bagi, bagi duit, bagi serangan pajar, kemudian bagi sembako, apapun yang dibagi ambil. Tapi kesimpulannya jangan dipilih biar jerah dia. Pilih pemimpin yang punya visi dan misi. Walaupun hanya sekedar tangan kosong. Kenapa? Ini efeknya 5 tahun ke depan bangsa dan negara akan berubah menjadi lebih baik. Jadi daripada dikasih 100.000 tapi 5 tahun nggak kasih apa-apa, mendingan dia ngasih program dan itu terlaksana, itu jauh lebih bahagia. Ya itu nanti untuk anak cucu kita ke depan mereka akan merasakan. Jadi kalau ada yang ngasih, ambil tapi jangan pilih. Biar habis uangnya. Besok calon lagi nggak bisa maju dia, kenapa? Udah habis modal. Ini udah bisik-bisikan yang ngeri ini kalau kita bilang. Iya. Ya baik Ustaz. Nah ini pertanyaan kita hampir di ujung-ujung. Cuma kita pengen tanya ke Ustaz nih. Kira-kira nih kompensasi apa yang akan didapat oleh masyarakat atas kontrak politik selama 5 tahunan ini jika ada janji-janji kampanye yang tidak terrealisasi Ustaz? Ya. Apa kompensasinya ke masyarakat kira-kira? Ya tentu masyarakat rugi dong. Apa yang sudah dijanjikan tidak dipenuhi. Berarti masyarakat sudah tertipu dengan omongan. Kena prank lah ceritanya. Ya, kena prank jadinya kan. Nah, jadi kalau ada tipe pemimpin seperti itu ya ke depan kita harus antisipasi. Mana tipe orang yang gayanya cuman cakap aja. Omon-omon ya. Ya, itu harus waspada kita. Jadi dengan munculnya beberapa pemimpin yang hanya sekedar banyak cakap, kita tahu oh ini tipe begini ini. Ke depan kalau ada tipe itu muncul udah singkirkan. Ya. Makanya kita cerahkan warga kita, masyarakat kita ini ya supaya mereka punya daya nalar yang kuat, mana tipe pemimpin yang punya visi misi membangun bangsa dan negara. Nah, itu yang harus kita prioritaskan. Maka sesering mungkinlah kita berikan pencerahan kepada masyarakat supaya masyarakat itu punya daya tangkap yang cepat. Mana pemimpin yang tidak sekedar janji, tapi juga ingin membuktikan apa yang disampaikannya saat kampanye. Kalau Ustaz melihat sekarang ini kondisinya apakah memang masyarakat sudah sedikit banyak punya pemahaman tersendiri terkait dengan fenomena kepemimpinan lah yang sekarang kita lihat. Artinya kan banyak kasus nih yang kita jalani beberapa tahun terakhir ini kan terkait dengan bagaimana menentukan pemimpin di masa yang akan datang. Apakah ini sudah menjadi pelajaran bagi masyarakat menurut Ustaz? Ya, terkait dengan edukasi politik tadi lah katakan. Ya karena tadi saya bilang di awal kan kita ini lama dijajah Belanda sehingga pemahaman politik itu belum utuh. Keimanannya juga masih lemah, pendidikan masih rendah. Akhirnya dia belum punya kesimpulan yang tepat ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi masyarakat kita ini masih dijejali dengan pemberian. Ketika diberi dianggapnya itulah pemimpin yang baik. Nah apalagi yang memberi ini orang kaya. Oh nanti kalau dia duduk di posisi itu dia nggak perlu duit, kenapa? Dia udah orang kaya. Padahal dia punya pemikiran nanti kalau udah aku lolos gimana modalku balik. Begitu modal balik. Berarti benar kan pertanyaan kita. Begitu tadi. Modal balik harus dapat untung. Yeah. Begitu dapat untung habis masa jabatan. Kapan tuh rakyat? Nah, makanya saya bilang kalau ada yang ngasih ambil, jangan dipilih. Baik. Artinya apa yang kita tanyakan tadi sebenarnya sebuah validasi dari Ustaz nih terkait dengan pola
mindset pemimpin yang seperti itu kan? Ya, makanya kembali kepada masyarakat. Makanya seperti yang kata Rasulullah tadi itu, kalau kalian ingin melihat pemimpin suatu negara, lihat pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, itulah cerminan rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya nggak jauh dengan pemimpinnya, itulah secara umum gambaran masyarakat. Berarti supaya lahir pemimpin yang baik, masyarakat harus dicerdaskan. Baik. Oke Ustadz, kita coba baca satu pertanyaan mungkin di kolom komentar kita. Silakan. Tolong di zoom. Dari Paimal Ripai, perlu harga apa sih? Perlu harga menghargai sesama insan di muka bumi ini. Hormati yang lebih tua, hargai seusia, sayangin yang lebih kecil, pegang hidup yang apa sih? Pegangi hidup yang terbina di jalan yang lurus. Nah, perlu sumber berita seperti ini diketahui sebagian warga harus prihatin, kata beliau begitu. Ada pertanyaan nggak sih? Coba kita pastikan. Pernyataan ya, berarti bukan pertanyaan. Tapi terima kasih untuk Pak Imal Rifai yang sudah menyampaikan pernyataannya. Mungkin beliau nonton acara kita hari ini, jadi beliau berkomentar seperti itu. Baik, ini mungkin pertanyaan saya terakhir, tapi kita hanya lihat video saja. Kita minta tanggapan dari Ustadz sebelum akhir di episode ini. Silakan. Pejabat yang suka menipu rakyat, membohongi rakyat, nanti kalau jabatannya sudah selesai, dia akan sakit semua, wajahnya mungkin berubah, rusak. Ternyata itu ada penjelasannya dalam Al-Quran medis. Ya buka ya. Coba kita buka Al-Quran medis. Nih ya. Pada dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Itu penjelasan surat Al-Baqarah ayat 9. Kita buka ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 9, di sini dijelaskan tentang hadis medis yang menjelaskan dampak buruk kebohongan bagi kesehatan. Ternyata fakta ilmiah pada jurnal kesehatan, kebohongan dapat meningkatkan hormon stres yang menyebabkan menurunnya sistem imun, gangguan tidur, dan masalah kardiovaskular. Macam-macam. Ada hadis medis, ada jurnal kesehatan. Oke, cukup mungkin. Ya, silakan Ustadz, berkomentar terhadap video terakhir kita. Ya, terkait pemimpin memang ya itu diamanahkan untuk selalu bersikap jujur, tidak berbohong. Karena itu tadi saya sampaikan di awal, itu dimintai pertanggungjawaban. Kalaupun di dunia dia bisa berkilah, bisa bersembunyi, nanti di akhirat akan dipertontonkan kebohongannya. Dan kalau itu terjadi, ya secara Islam juga disebutkan, kalau tadi medis juga dengan terang menyatakan bahwa imunitasnya akan menurun. Ya, maka ini ada faktanya kita kira-kira. harus hindari. Ada faktanya kira-kira? Belum tahu ya, kita lihatlah fakta sejarah nanti. Dan kita berandai kalau kita belum temukan kasus yang sesungguhnya kan. Jadi kalau kita hanya mengira-ngira, saya kira itu akhirnya berusaha jadinya kan. Nah, kita mengklaim padahal belum ada sesuatu yang jelas. Karena di negeri kita ini negara hukum, kalau belum ada keputusan ingkrah secara hukum, maka tidak boleh kita berkomentar yang sifatnya menduga. Baik. Oke, boleh dimunculkan sebagai penutup kita? Iya, silakan dimunculkan. Iya. Buat sahabat podcaster yang mau kirim parcel dan hampers ke keluarga, rekan kerja, dan orang tersayang, bisa pesan di Lapak Parcel. Nah, alamatnya di mana? Ada di Jalan Dorowati, Medan Perjuangan. Bisa juga ke IG Instagramnya di @lapakparcel_id atau DM atau klik link di bio-nya untuk kontak WhatsApp-nya. Jadi sekali lagi ini sudah masuk ke minggu keberapa Ustaz kita puasa Ustaz? Udah mau mengarah ke minggu ketiga. Minggu ketiga ya. Nah, minggu ketiga lagi masih ada waktu, ada kesempatan, mungkin juga yang udah terima THR bisa juga mempersiapkan dananya untuk ngasih parcel ya ke saudara, kolega, keluarga atau orang-orang yang merasa pantas mendapatkan apresiasi lah dari bisnis atau rekan bisnisnya. Itu saja mungkin sebagai penutup. Sekali lagi Ustadz, terima kasih sudah hadir di Naira Studio Podcasting. Dan kita berharap tadi komentar Ustadz terhadap video itu adalah sekaligus closing statement ya. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Ya, singkat saja. Boleh, silakan. Setiap kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Apalagi dia memimpin suatu daerah, suatu wilayah. Jadi jadikan kepemimpinan kita yang sedang diamanahkan itu, kita disenangin orang, didoakan orang banyak. Di dunia kita disapa orang dengan tegur sapa yang indah.
dan memperberat timbangan kebaikan, di ujung kehidupan kita akan dikumpulkan Allah di surga. Jadi kan pemimpinan kita itu ya menjadi ya disenangin orang, di dunia kita dicintai orang, di akhirat kita akan masuk surga bersama. Amanah ya Ustaz ya. Amanah. Baik. Terima kasih Ustaz Rajudin Sagala sudah hadir di Nara Studio Podcasting dan mengedukasi kita pada hari ini. Ini juga berdasarkan pengalaman dan kinerja beliau ya. Ya. Selama 3 periode udah ya. 3 periode ini. 3 periode Alhamdulillah. menjabat, mudah-mudahan sekali lagi beliau komitmen terhadap wilayah dapilnya dan juga khususnya masyarakat Kota Medan lah yang mau curhat tadi Amin, amin. atau mau cari solusi terkait dengan kesehatan, fokus beliau ke kesehatan ya Ustaz tadi ya, salah satunya. Kesehatan, pendidikan, Pendidikan, ya, infrastruktur. infrastruktur ya boleh. Beliau ini aktif juga di media sosial, jadi sahabat podcaster atau yang butuh bantuan beliau bisa dulu DM atau mungkin berbincang dulu di media sosial ya, Ya. terkait keluhan-keluhan yang mungkin beliau bisa bantu dan arahkan. Saya Zain mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada sponsor kita Lapak Parcel. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Waalaikumsalam.